Bekawan.com berisi kabar menawan. Halo penikmat Bekawan.com berisi kabar menawan. Jadi pendengar, Bekawan.com itu bukan hanya sebuah portal atau web berita saja, tapi juga ada video-video menarik yang bisa Anda lihat di akun YouTube-nya Bekawan.com, atau Anda juga bisa mendengarkan podcast-podcast menarik juga tentunya di Bekawan Podcast. Seperti yang satu ini, kita akan mengulas tentang tradisi kampar yang hilang. Penasaran tradisi kampar yang hilang itu tradisi apa? Langsung aja kita bahas. Jadi pendengar, tradisi kampar yang hilang ini saya temukan dalam sebuah buku berjudul Antropologi Budaya Kabupaten Kampar karya Sudirman Agus SPD dan kawan-kawan. Jadi buku ini menarik sekali menurut saya karena memang referensi untuk sejarah ataupun adat istiadat Kampar tuh sangat sedikit sekali. Salah satu buku yang membahas ya ini gitu. Di buku ini banyak sekali pembahasan-pembahasan tentang musik tradisional, ya, kesenian daerah Kabupaten Kampar seperti Calempong dan lain-lain. Ada juga berbagai tradisi-tradisi lainnya. Tapi yang menarik bagi saya itu adalah di salah satu bab itu tertulis tradisi yang hilang. Jadi pendengar, kata sang penulis buku ini, dalam kurun waktu dulu masyarakat adat Kabupaten Kampar itu mengenal yang namanya tradisi Mangilang Tobu, ya, Mangilang Tobu. Nah, dan tradisi ini awalnya itu dimulai dari membuka ladang, mencari pagar untuk ladang. Nah, jadi tradisi ini itu saat membuka ladang untuk dijadikan kebun tebu atau saat membuka kebun tebu itu, masyarakat yang didominasi oleh muda-mudi Kampar zaman dahulu itu mencari anak kayu atau kayu-kayu kecil untuk dijadikan pagar, dan ini dicari di hutan pendengar. Iya, di hutan belukar katanya dicari di situ. Jadi pemuda-pemudi berkumpul bersama-sama masuk ke hutan mencari kayu. Sang pemudinya atau cewek-ceweknya bawa bekal atau kawa zaman dahulunya namanya, yaitu berupa makanan dan minuman untuk para laki-lakinya atau pemudanya. Kalau capek mencari pagar, mereka istirahat dulu. Seru ya? Ya. Tapi jangan berpikiran negatif dulu ya. Karena ramai-ramai juga satu kelompok gitu ya. Sehingga kayaknya nggak akan ada berpikiran yang macam-macam ya kan. Seperti pikiran Anda sekarang. Nah, jadi setelah pagar itu didapat, akhirnya dibawa untuk membuat kebun tebu nih pendengar. Nah, setelah membuat kebun tebu, tibalah saatnya saat ya, kalau seandainya tebunya udah besar, langsung nih. Jadi di saat panen ini juga masing-masing pasukan mempunyai alat kilang tebu yang terbuat dari kayu pendengar. Jadi pada suatu hari atau di hari yang sudah ditentukan, ini pemuda-pemudi, lagi-lagi pemuda-pemudinya sekenegrian negeri tertentu sengaja disuruh datang untuk bersama-sama bergotong royong mengilang tebu. Ada juga pembagian tugasnya, beberapa orang ibu-ibu dan bapak-bapak mengerjakan menyiang atau mengupas kulit tebu, dan sebagian lagi menyusun dekat kilang, menyiapkan tada untuk menampung air tebunya pendengar. Nah, jadi ketika mengilang dimulai, tebu yang sudah dikupas dimasukkan di antara dua roda kilang kayu yang bergerigi berpilin bagaikan dua baut dan mur gitu ya. Kebayang ya seperti apa bentuknya antara baut dan mur. Seperti itu. Jadi tebu ini dimasukkan di sela-sela itu. Nah, kemudian ramai-ramai pemuda-pemudinya ini berdiri, kemudian sama-sama mereka mendorong tuas kilang sehingga kilang ini pun
atau kayu tadi bergerak diiringi sore dan gelak tawa. Wih. Nah, itu kan seru pasti ya, sambil ketawa-ketawa, berbuat sesuatu yang ada hasilnya gitu ya, rame-rame lagi. Nah, pekerjaan menghilang yang dilaksanakan dengan gembira bersama-sama tak terasa penatnya, sehingga tadi tebu yang banyak akhirnya bisa selesai dikilang dan bisa diambil tebunya untuk dijadikan manisan atau gula. Nah, seperti itu pendengar. Jadi, kata sang penulis, pertemuan muda-mudi zaman dahulu itu sangat terarah dan teratur, sengaja diciptakan pada siang hari dalam kelompok ramai. Nah, di sanalah mereka mengadakan perkenalan yang mungkin berlanjut pada perjodohan di jenjang pelaminan. Nah, jadi seperti itu pendengar. Seru ya? Saya yakin pasti seru gitu ya. Ngumpul, kenalan di kilang tebu gitu ya, atau kenalan pas saat mencari pagar. Kalau jadiin sinetron sekarang misalnya Cintaku Mekar saat cari pagar kayak gitu ya. Atau ketemu mantan di dalam hutan gitu, mungkin ada mantannya juga ikut rame-rame gitu kan. Atau gadis manis semanis tebu, alah. Iya. Di kilang tebu kita bertemu, macam-macam ya. Tapi sayangnya tradisi itu nggak ada lagi zaman sekarang, kata sang penulis. Sangat disayangkan. Tapi kalau saya pribadi, saya pernah lihat kilang, bentuk kilangnya waktu SD kalau nggak salah, sebelum SD kayaknya gitu ya, pernah lihat kilang tebu dan itu masih berfungsi. Tapi kalau untuk sekarang kayaknya emang sulit ya. Atau untuk yang pernah lihat atau mungkin punya sekarang, nggak bisa juga tulis komentarnya di bawah sini. Dan yang bikin saya miris lagi pendengar, kata sang penulis, ternyata banyak kekayaan, baik itu seperti cerita rakyat atau legenda atau dongeng atau cerita pahlawan Kabupaten Kampar yang tidak tertulis. Padahal yang tahu tuh orang-orang tua-tua kita. Ya mungkin kita nggak tahu yang namanya umur gitu ya. Bisa aja yang ilmu yang dia tahu atau pengetahuan yang dia miliki itu akan dibawa dia meninggal dunia karena tidak ada generasi muda yang mau fokus peduli untuk melestarikannya. Nah, di sini penulis juga menyebutkan ada beberapa banyak legenda atau fabel di beberapa daerah yang masih ada dan tinggal diingatan orang tua-tua. Seperti katanya kisah pahlawan Datuk Tabano di Bangkinang, kisah Sultan Datuk Bono di Kampar Kuok. Nah, untuk kamu yang minat menulis, yang punya hobi nulis dan pengen melestarikan budaya atau cerita-cerita rakyat di tempat kamu atau asal-usul desa kamu, nama desa kamu, silakan berbagi informasi, kirim tulisan juga boleh di email redaksi kita. Nama emailnya bekawanredaksi@gmail.com. Sekali lagi bekawanredaksi@gmail.com. Atau kirimkan informasinya atau tulisannya ke nomor WA kita 0813 6300 0937 0813 6300 0937. Untuk karya yang dipublis akan ada hadiah menarik. Mau tahu hadiahnya apa? Kirim dulu karyanya. Oke, demikian podcast kali ini. Tunggu podcast-podcast menarik lainnya dari bekawan.com dan baca juga informasi menarik Kabupaten Kampar dan informasi menarik lainnya hanya di bekawan.com, di portalnya www.bekawan.com, atau lihat juga video-video menarik di akun YouTube bekawan.com. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda dengarkan Bekawan Podcast persembahan bekawan.com, berisi kabar menawan.